Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang perubahan pencemaran lingkungan dan solusi untuk mengatasinya. Seperti yang kita tahu, lingkungan kita terus mengalami perubahan, baik perubahan yang terjadi secara alami maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Dengan memahami perubahan lingkungan ini, kita bisa lebih menyadari dampaknya pada kehidupan kita, serta solusi yang bisa kita ambil untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Untuk itu, mari kita eksplorasi lebih dalam. Adapun garis besar pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, jadi apa ya perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan karena faktor alam maupun faktor manusia, sehingga komponen penyusun ekosistem lingkungan ini menjadi tidak stabil. Perubahan lingkungan ini dapat terjadi melalui dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Perubahan lingkungan karena faktor alam adalah perubahan yang terjadi akibat proses alami tanpa campur tangan manusia. Beberapa faktor alam yang menyebabkan perubahan lingkungan ini meliputi gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, serta angin tornado. Di mana perubahan lingkungan karena faktor alam ini dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan seperti kematian berbagai jenis makhluk hidup. Yang kedua adalah faktor manusia. Perubahan lingkungan karena faktor manusia adalah perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh aktivitas atau intervensi manusia. Berbeda dengan perubahan alami, perubahan ini terjadi karena tindakan manusia yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keseimbangan ekosistem. Seperti pembukaan lahan dengan menghilangkan komponen ekosistem, aktivitas pertanian dengan pestisida dan pupuk kimia berlebihan, dan juga eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Adapun dampak dari perubahan lingkungan karena faktor manusia ini, yang pertama adalah pembukaan lahan dengan menghilangkan komponen ekosistem dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, perubahan hidrologi, dan bahkan punahnya flora maupun fauna tertentu. Yang kedua, karena aktivitas pertanian dengan pestisida dapat menyebabkan terjadinya resistensi hama, terbunuhnya organisme lain, residu pestisida, dan pencemaran air maupun tanah. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk kimia berlebihan dapat menyebabkan terganggunya penerapan air oleh akar dan tertutupnya seluruh permukaan air yang disebut dengan eutrofikasi. Yang terakhir adalah eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan rusaknya terumbu karang dan regenerasi pada ikan. Nah, teman-teman, perubahan lingkungan tadi pada dasarnya terjadi karena adanya pencemaran lingkungan loh. Nah, apa sih pencemaran lingkungan itu? Jadi, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau bahkan komponen lain ke lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Saat terjadi pencemaran lingkungan, kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lalu, usaha apa ya yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita terhindar dari pencemaran? Nah, yang pertama, solusi untuk pencemaran air, yaitu menerapkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah. Yang kedua, membuat penampungan limbah rumah tangga berupa tangki resapan. Yang ketiga, memilih sabun, sampo, atau bahkan deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan. Nah, selanjutnya adalah usaha atau solusi untuk mencegah pencemaran udara. Yang pertama adalah melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, mengurangi penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol. Dan yang terakhir, kita harus menciptakan kawasan bebas asap rokok. Nah, yang terakhir adalah solusi untuk menanggulangi pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi bahan pencemaran dari sumbernya, misalnya menerapkan prinsip ramah lingkungan. Yang kedua, melakukan bioremediasi
atau proses penguraian polutan yang menggunakan organisme. Yang ketiga, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri atau zat-zat kimia yang berbahaya. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.